sahabat Tarka Garage dan teman-teman dari iosbmx.com. Kembali lagi ketemu dengan saya Daru di channel Hobis sayang kita semua Tarka Garage. Sekarang saya lagi ada di Saju Cafe di daerah Tebet dalam acara diskusi asik dan peluncuran buku BMX Indonesia Raya Yearbook 2023 First Edition. Pastinya bakal seru karena buku ini adalah buku pertama kali yang dipersembahkan oleh BMX Indonesia Raya untuk Indonesia tentang BMX. Kita ikuti seperti apa diskusi asiknya. Stay tune. Narasumber dari saudara Daru. Bang Daru ini adalah pemerhati BMX yang juga US BMX dan Takara Garage. Sehari-hari beliau ini memang peduli ya untuk perkembangan, bagaimana memotivasi, bagaimana keseharian BMX dari dulu hingga sekarang. Maka kami persilahkan ke Bang Daru untuk bisa naik ke atas biar kita berdiskusi. Kami pengen berdiskusi sebelum buku itu kami luncurkan. Walaupun isi buku sebenarnya sudah kami sampaikan dan semua tertarik bagaimana media informasi yang harus ada begitu. Nah, ini tak kalah pentingnya yaitu kalau diskusi ini hari ini ada, ini tokoh pentingnya diskusi ini ada yang membuat buku, yang menyusun buku dan sekaligus membangun kreasi di buku dia, Om Andre. Ini salah satu tokoh penting adanya buku atau majalah lah kalau kita katakan karena informasi mengenai seputar BMX begitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita minta dulu Om Andre, kira-kira apa sih yang melatar belakangi munculnya majalah ini dan apa tujuannya begitu. Kami persilakan ke Om Andre. Oke, baik, selamat siang untuk semuanya. Untuk teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk datang ke tempat ini, hari ini kita akan meluncurkan buku yang selama berbulan-bulan kita susun, yaitu buku BMX Indonesia Raya Yearbook 2023, yaitu buku hasil rekapan event BMX Indonesia Cup tahun 2023 series yang berlangsung selama 3 seri pada tahun 2023. Namun buku ini juga terisi oleh informasi-informasi lain seputaran dunia BMX, di mana selama ini kami berdiskusi agar buku ini dapat bermanfaat, berguna bagi khalayak ramai, khususnya bagi pencinta BMX dan pelaku BMX di Indonesia. Ya, sebelumnya yang terhormat untuk Bapak Direktur BMX Indonesia Raya, Bapak Bahrain, juga narasumber kita yang hebat-hebat ini berempat, kami ucapkan terima kasih dapat datang. Juga untuk Elga Karisma menyampaikan salam untuk semua. Mohon maaf tidak bisa hadir karena tiba-tiba ada jadwal mendadak yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau tidak dapat ikut ke tempat ini. Namun kemungkinan beliau akan tetap join melalui Zoom. Oke. Lalu ada Coach Puguh Atmadi juga, mantan atlet nasional juga. Beliau juga meminta maaf berhalangan hadir dikarenakan lagi-lagi ada jadwal yang mendadak dari Dispora yang beliau menjadi berhalangan hadir. Tapi tidak apa-apa, mereka semua tetap semangat dan tetap akan ikut Zoom rencananya. Mudah-mudahan mereka dapat ikut dalam sesi diskusi juga nanti. Oke, banyak yang bertanya apa yang melatar belakangi pembuatan buku ini. Akhir tahun lalu Om Bahrain WhatsApp saya sepulang dari Amerika. Mungkin beliau melihat bagaimana dunia BMX di Amerika sana, sehingga tercetus pikirannya untuk melakukan sesuatu yang besar untuk BMX di Indonesia ini. Jadi beliau bilang ke saya, Om, kita buat buku yuk.
buku apa nih gitu. Ya buku itu Indonesia Raya, BMX Indonesia Raya, rekapan aja yang tahun lalu katanya. Tapi diisi dengan artikel-artikel lain. Wah siap, bagus itu Om. Oke, siapa yang buat Om? Saya bilang gitu. Om Baren bilang, Om lah katanya. Ya, saya langsung kaget ya. Lah saya nggak pernah buat buku dan saya bukan orang yang bisa menulis dengan baik gitu, menurut saya. Tapi saya nggak tahu, mungkin Om Baren melihat sesuatu dari saya sehingga percaya kepada saya untuk menyusun buku ini. Karena memang sudah dipercayakan begitu, ya kita komunikasi apa aja yang mau dimasukin, dan saya mulai mencari sumber-sumber informasi dari berbagai sumber. Ya suka dukanya karena ini awal dan pertama kali dilakukan di Indonesia untuk pembuatan buku, ya jurnal buku BMX. Banyak yang mungkin masih menahan diri, mereka nggak tahu apakah ini beneran apa enggak gitu. Tapi inilah mimpi dari seorang Om Baren yang out of the box ya, yang mungkin orang-orang tidak terpikir tapi tiba-tiba tercetus. Merunut dari sedikit cerita aja, flashback dari tahun lalu, event BMX Indonesia Raya yang BMX Indonesia Cup 2023 itu diselenggarakan bukan oleh event organizer besar atau mungkin dari kalau kita dari PB atau dari mana, bukan. Ini dari orang-orang tua penikmat BMX yang mempunyai visi untuk membuat BMX Indonesia itu maju. Jadi dibuatlah event besar, tidak tanggung-tanggung, eventnya event internasional, sehingga mendapat pengukuhan juga dari Badan Sepeda Internasional yaitu UCI. Dan peserta datang dari berbagai negara, itu luar biasa. Orang tua yang terlihat biasa, yang orang-orang selama ini tidak tahu ini siapa ya, kok bisa membuat event skala besar seperti ini. Ya itu bisa diwujudkan hanya karena memang mempunyai mimpi dan dilakukan. Karena tidak hanya sebagai wacana tapi dilakukan. Memang susah katanya, memang nggak ada untungnya juga, rugi iya gitu, tapi dilakukan sampai 3 seri, itu luar biasa. Itu gebrakan tahun lalu, dan tahun ini kembali gebrakan yaitu majalah ini. Walaupun mungkin sebagian orang berpikir apakah ini penting atau tidak penting, menurut kami ini penting karena ini adalah awal dari sebuah rencana besar BMX Indonesia Raya untuk kemajuan BMX Indonesia. Oke. Jadi pembuatan majalah ini atau buku ini bukan sekedar sebagai rekapan dari event tahun lalu, tapi juga sebagai bahan informasi dan edukasi. Karena kami mempunyai visi yang lebih jauh lagi, dan buku ini sebagai awalan untuk menuju industri BMX Indonesia yang lebih tertata dan terorganisir. Ini harus dimulai dari siapa? Dari siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya mulainya dari Om Baren dan pendukung-pendukungnya selama ini. Semoga ini dapat terwujud karena carut marut dunia BMX Indonesia ini sangat besar dan mungkin sudah menjadi momok bagi atlet-atlet, khususnya atlet yang sudah lama berkecimpung, sehingga kita mau memperbaiki untuk atlet-atlet yang masih usia dini. Kebetulan sini ada atlet-atlet dari Kemenpora yang terpilih dari kurang lebih 2 tahun yang lalu melalui program The Bond, Desain Besar Olahraga Nasional, dan terpilih dari seluruh Indonesia itu ada 6 orang. Jadi atlet BMX The Bond Slompen UNJ namanya. Slompen itu adalah sentra latihan olahraga muda potensial nasional, dan mereka ini ditujukan, mereka diterima dari usia 12 tahun, mulai 12 tahun ya, 12 tahun sampai 15 tahun. Proyeksinya adalah mereka bertanding pada Olimpiade. Syukur-syukur Olimpiade yang paling dekat dari segi umur mereka adalah 2032, kemudian 2036 ya, benar ya. Jadi mereka ditempa dari usia dini dari 12 tahun selama
6 tahun ini mereka akan ditempa dengan berlatih setiap hari, namun mereka juga tetap dapat pendidikan akademis yang mumpuni karena mereka juga disekolahkan di tempat yang menjadi tempat pilihan yang terbaik gitu. Jadi itu salah satu program yang baik untuk anak-anak usia dini supaya atlet-atlet yang masa depan Indonesia dapat mendapatkan kesempatan yang jauh lebih besar lagi dari abang-abang dan kakak-kakaknya gitu. Ya seperti contoh ini atlet-atlet yang kebanggaan Indonesia juga, tapi akhirnya mereka ada satu tingkat di mana mereka tidak bisa lagi untuk naik lagi gitu loh. Itu yang menjadi kegundahan kebanyakan atlet-atlet yang sudah banyak berprestasi selama ini. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Semoga buku ini dapat menjadi pemicu bagi dunia BMX Indonesia lebih maju lagi. Kami persembahkan majalah BMX Indonesia Raya Yearbook 2023 kepada Indonesia. Salam Indonesia Raya. Terima kasih Om Andri, tepuk tangannya. Ini mimpinya memang terlalu di langit-langit ya Om ya. Tapi nggak apa-apa, jatuhnya kan di bulan, di bintang ya, nggak langsung jatuh ke bawah dasar ya. Terima kasih Om Andri. Berikutnya ini ada Iwan, ada Om Daru, ada Teja. Saya beri kesempatan ke Teja lah menyikapi, ini kan ada buku yang dicoba dibuat, kemudian tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Om Andri untuk edukasi, kemudian pemberitahuan, dan kemudian supaya bisa tertata lah BMX ini. Nah menurut Teja, kira-kira apakah hari ini seperti apa BMX itu, kemudian buku ini berguna atau tidak? Tinggal bisa sedikit memberikan pandangan tentang kondisi BMX, terutama di park ya. Street park itu beda. Park beda juga. Langsung lah ya. Ya. BMX ini kan ada 4 ya kalau nggak salah. Itu BMX freestyle, BMX street, BMX cross, sama BMX flatland. Jadi BMX, kalau aku nih kan dia BMX freestyle. BMX freestyle itu dia menggunakan obstacle seperti ala-ala jumpingan gitu kan. Nah kalau yang street dia menggunakan obstacle seadanya, kayak seperti main di jalan kayak gitu. Sekarang kan udah ada wadahnya, jadi nggak perlu di jalan lagi. Jadi ini tuh bagus lah, maksudnya buku ini tuh bagus karena sebelumnya BMX freestyle juga punya bukunya dulu, namanya APEP. Nah, APEP itu bagus. Abu APEP namanya. Nah, jadi semenjak ada buku itu juga kayak Teja, ada Iwan juga kan sempat ngebaca artikelnya dia kan, dari dia dulu main BMX seperti apa, sehingga dia sampai terbangnya juga udah mulai bagus. Jadi akhirnya kayak kita ini keracun. Itu salah satu kita jadi motivasi untuk seperti Kang Apep juga. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, semoga adanya buku ini yang sekarang kedepannya generasi kita akan melihat gitu. Jadi ada generasi untuk kedepannya, setelahnya ada aku, setelahnya ada Iwan. Semoga kedepannya lebih bagus lagi deh. Kalau ceritanya dulu ya, saya kenapa senang banget di BMX freestyle. Awalnya itu saya main BMX tuh yang nggak jelas itu, nggak karuan gitu. Iya. Pokoknya main di jalan lah gitu kan. Underground. Jadi 2009 itu saya menemukan kiblatnya. Kenapa? Karena dulu waktu itu saya kan tinggalnya di Medan ya. Jadi di Medan itu ada namanya kolam raya, Taman Deli. Di situ ada wadahnya. Saya heran ini apa gitu kan? Kok ada tempat-tempat sepeda kayak gitu. Jadi akhirnya ini kan gitu kan.
Ini pas saya belum terjun di dunia BMX, cuman saya lihat aja gitu, senang kan karena suka sepeda. Dari kecil emang suka sepeda, tapi waktu itu emang belum punya sepeda. Nah, akhirnya ngelihat gitu kan, terus ditawarin ikut komunitas Abi Sumut namanya, Asosiasi BMX Indonesia Sumatera Utara. Jadi diajak lah main di organisasi mereka. Mau nggak main gabung-gabung sama kita gitu? Mau dong gitu. Akhirnya ikut main latihan karena kan waktu itu belum tahu yang namanya safety gitu, alat keselamatan untuk bersepeda gitu, yang namanya helm, terus safety untuk dungkul gitu, kaki sama glove juga itu nggak tahu. Akhirnya diarahin sama mereka, terus ikut organisasi itu, suka latihan dulu tuh punya impian loh. Impiannya itu pengen ke Jakarta sama pegang pesawat. Emang aneh memang gitu kan. Ya. Jadi organisasi Abi Sumut akhirnya nawarin gitu, ada event di Jakarta kebetulan. Di event di Jakarta itu di tahun 2010 di Rawamangun, UNJ tempatnya. Itu pertama kali ikut event. Jadi akhirnya berangkatlah ke sana kan, ke Jakarta ini. Alhamdulillah kita di Jakarta sekarang ya. Udah capek kali ya. Mandir ya. Akhirnya kecapaian lah, megang pesawat ke Jakarta, sampai sering hitung berapa kali ini pesawat, berapa kali ke Jakarta kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu bahwasanya saya emang sungguh-sungguh di BMX. Jadi kedepannya anak-anak yang mungkin generasi akan melihat video ini ya, kita cerita di sini, semoga ini jadi motivasi buat teman-teman. Itu aja sih pengalaman. Ya, terima kasih Teja. Nanti bisa diskusi panjang ya, misalnya nanya pengalaman di mana, bagaimana bermain, sudah berapa lama gitu. Nah, lanjut sekarang ada Iwan ini. Iwan ini flatland ya, Iwan. Jadi bisa coba disampaikan atau digambarkan gimana tuh si flatland ini. Ini gini, kenapa kita bisa diskusi hari ini? Ini aneh memang. Anak BMX itu kalau rapat, diskusi itu takkan pernah mau. Tapi kalau disuruh coba mau black pit, ya kan? Prompit, mau orang itu patah-patah kaki mau. Tapi terkadang kalau dibawa untuk rapat, diskusi itu nggak ada yang pada ngomong itu, diam semua. Nah, kali ini kita coba untuk kesulitan itu mesti dipecahkan karena ternyata hari ini kita butuh pengetahuan, kita butuh informasi, pengetahuan dan mampu mengaplikasikannya. Artinya sekarang anak BMX itu harus cerdas, ya kan? Nggak boleh diam lah. Nah, gituan kira-kira. Jadi kasihlah semacam pandang Iwan terhadap majalah ini, info ini, kemudian perkembangan BMX yang Iwan rasakan. Ini tuh. Terima kasih. Kalau dengannya ada buku ini sih bagus ya. Karena dulunya sebelum aku ke Jakarta juga pernah punya buku kayak gini juga, sama kayak yang Teja bilang. Kan orang awam juga, saya dulu belum main sepeda gitu kan. Ya udah, karena adanya buku ini, ya bagus juga mengedukasi masyarakat gitu. Jadi tahu BMX itu apa aja gitu di dalam buku ini. Bagus sih tanggapannya. Kalau pengalaman sih apa ya, nggak banyak juga sih pengalaman. Awalnya aku main sepeda itu karena ngelihat orang ini juga di kolam sebenarnya, ngelihat Teja, Fabri gitu latihan. Teja tuh baru Iwan tuh main sepeda 2011 main sepeda sampai sekarang gitu kan, melihat Teja. Rupanya BMX ini ada 4 park, flatland, old school sama racing. Nah, Iwan ngikut itu di flatland, kategori flatland ya. Nah, sebelum main BMX itu juga anak pan gitu, iya underground gitu lah. Latihan Teja nyaranin ke Iwan, kalau mau berkembang kamu harus merantau, keluar dari zona nyaman gitu. Merantau lah di situ, jati diri, ikut kata Teja kan, dia sampai lah di Jakarta.
kejuaraan yang diikuti Iwan gimana? Kalau kejuaraan sih masih nasional sih Om, kalau Iwan. Iya. Yang berkesan kira-kira? Yang berkesan itu IOXC, Indonesia Open Export Championship 2019 di Karanganyar. Di situ memang benar-benar pengen lah juara satu gitu, pengen dapat medali emas lah di situ, di event itu. Soalnya kan dari kejurnas yang sebelumnya posisinya di 3-2-3 gitu kan. Jadi pengen lah di IOXC ini ngebuktiin. Nah, di situ benar-benar Iwan push latihan dan dapatlah hasil itu. Itu lah. Nah, kalau menurut Iwan ini kira-kira anak-anak BMX yang ada di Indonesia ini mampu nggak untuk meraih mimpi untuk berlaga Asia, ASEAN atau bahkan dunia melihat kondisi hari ini gitu? Ini untuk kategori yang mana dulu? Flatland. Kalau untuk flatland sih kita ngejar Asia ya, itu susah sih. Benar, susah banget. Kita harus paling bawah aja dulu kita kejar ya, kayak Singapura itu masih agak susah lah gitu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin selagi kita masih mau berusaha, tetap semangat, pasti ada jalan. Tapi ya itu berat. IOXC kemarin itu Kanada, Thailand, Filipina. Enggak, aku main yang di kelas nasional baru naik ke internasional. Dan di internasional itu aku masuk di 10 besar di internasional ya. Asianya berapa posisinya? Kan nasional berarti Indonesia ke 10 besar Indonesia. Asia ada. Asia semua, yang pertama Kanada. Habis itu Chili, Thailand, baru Malaysia, Filipina. Kelasnya open apa umum? Open. Itu paling muda Mas Umar paling muda apa? Iya, paling kecil. Paling kecil? Iya, yang pokoknya memang udah kayak gede-gede lah gitu. Berarti dari umur berapa tuh? Umur berapa berarti? Kemarin itu 27, masih ya, paling muda ya di situ. Talak sih main BMX saya Om. Lanjut, cukup atau gimana? Cukup, baik. Terima kasih Iwan. Nanti sesi tepuk tangan dulu untuk Iwan. Nanti sesi tanya jawab perdalam boleh sama Iwan. Nah ini sekarang ini ada Om Daru. Sambil kita nunggu apakah Elga atau Om Buku sudah bergabung di di Zoom, kita tunggu. Sekarang ada Om Daru dari cerita Iwan sama Teja dan yang lain. Nah inilah perangkum cerita cikal bakal BMX, gitu kan. Jadi kita bisa tahu dari Om Daru ini BMX itu kalau ini saya nih Om, pengalaman saya itu BMX itu satu sepeda bisa race, bisa flatland, bisa park dulu. Nah, kalau sekarang nggak mungkin ya kan, berbeda udah genrenya dan alat-alatnya. Nah, melihat perkembangan yang sudah ada, kemudian hari ini BMX Indonesia Raya menyampaikan buku, gimana sih tanggapan Om Daru dan apa kira-kira angan-angan ke depan untuk BMX Indonesia kita ke depan? Silakan Om Daru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu, saya Daru. Dibilangnya saya bukan pemain BMX, pemerhati dan penggiat BMX, khususnya old school. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih buat BMX Indonesia Raya, buat Mas Bahrain dengan segala inovasinya. Karena buat saya BMX Indonesia Raya ini jadi warna baru dan menjadi harapan positif dan jadi harapan baru. Apalagi kemarin kita sempat cerita seperti apa rencana visi misinya Indonesia Raya. Kebetulan di sini juga saya mengundang beberapa teman. Ada Mas Dedi. Mas Dedi bisa berdiri. Mas Dedi ini benar-benar pelaku old school freestyle. Tahun 84 sampai 89. Dan sampai sekarang masih bernostalgia dengan BMX. Ya, terima kasih sudah hadir. Di sini juga ada teman dari old school BMX Tangsel. Ini Mas Rahmat, ini ketuanya dari Tangsel. Terus ada lagi
Mas Alok. Nah, ini Mas Dedi Alok ini mudah-mudahan kedepannya bisa kolaps nih, karena dia punya banyak produk-produk mutakhir yang support BMX. Terus ada Mas Andri dari Abi Jakarta, ya. Dan ada Mas Luki, ini ketuanya BMX Militan, kemarin dari BMX juga, gitu. Oke, sekarang kalau untuk ke depan, pastinya BMX Indonesia Raya ini sangat berharap bisa kolaps dengan ISI yang kemarin sudah kejadian, terus bisa kolaps juga dengan ABI, Asosiasi BMX Indonesia, karena Mas Teja dan Mas Iwan dulu kecilnya juga dari ABI gitu ya. Dan kebetulan saya ini concernnya di dunia old school. Old school BMX itu adalah BMX era tahun 90 ke bawah. Jadi start dari zaman kita kecil tahun 83 sampai 89. Nah, saya kenal Mas Bahrain, ini semangatnya luar biasa. Dari tahun 2011 waktu dulu mulai bikin Old BMX Indonesia, terus kenal dengan Mas Bahrain, beliau ini sangat support terhadap apa yang saya kerjakan untuk dunia BMX. Jadi bisa dibilang iya, tapi visi-misinya itu benar-benar ingin memajukan dunia BMX. Sampai generasi anaknya sekarang lagi di Amerika ya Mas. Anaknya Mas Bahrain lagi di Amerika, terus lagi belajar BMX juga di sana. Mudah-mudahan bisa sampai ke Olimpik ya Mas. Ya, dan kemarin sempat ngobrol karena BMX Indonesia Raya telah berhasil mengerjakan event sampai sudah 3 kali ya di 2023. Mudah-mudahan di 2024 ini terus berkembang Mas. Jadi tidak hanya di race, tetapi di dunia flatland, di dunia park. Karena di Indonesia alhamdulillah sudah ada arena park skala internasional, yaitu di Jalak Harupat di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Yang terakhir dipakai di Fornas 2023. Mas Iwan juga ikutan main ya. Mas Teja juga saya lihat keren banget ya mainnya. Nah, itu bisa dipakai untuk event internasional. Kalau untuk race kan kemarin sudah berhasil Mas ya. Nah, kalau untuk flatland sepertinya tidak terlalu sulit katanya kemarin kita ngobrol-ngobrol. Iya, jadi istilahnya tinggal investasi flooring yang portable gitu ya. Iya, bisa jalan. Jadi saya berharap sih saya senang dengan adanya ini, dan dengan launching buku ini kita lagi membuat sejarah. Mas Teja lagi bikin sejarah, Mas Iwan lagi bikin sejarah, dan kolaboratornya adalah BMX Indonesia Raya. Saya terima kasih, saya salut, dan saya juga masuk di bagian BMX Indonesia Raya di bagian old school-nya. Jadi karena sekarang zaman digital Mas, jadi saya tidak membuat buku, tapi semuanya based on website. Jadi website yang sudah dibikin adalah www.iosbmx.com, singkatan dari Indonesian OS BMX Society. Jadi sampai saat ini alhamdulillah sudah 53 komunitas Oslo BMX Indonesia yang bergabung, dan kita merekap semua kegiatan mereka mulai dari yang mingguannya, bulanannya, tahunannya. Jadi di website selalu update, ada di Instagram juga, ada di Facebook. Jadi kita belum ada budget buat bikin buku nih. Jadi salut nih buat Indonesia Raya ini. Sementara sih informasi dari saya itu ya Mas. Terima kasih Om Daru, tepuk tangan untuk narasumber. Ya, hari ini saya beri kesempatan kepada kawan-kawan yang mau berdiskusi baik langsung dan via Zoom, karena dari tadi kita ditanya ini kapan buka Zoom-nya, kita bingung juga kan, tunggu sebentar lagi makan gitu. Nah, hari ini kita buka forum diskusi atau tanya jawab kepada kawan-kawan baik yang di Zoom ataupun yang langsung, untuk berdiskusi kepada baik narasumber kita depan, ada Om Andri, ada Iwan, Om Daru, dan
Eja seputaran ada 3 genre ini ya, race sama flatland sama par. Jadi tujuan kita untuk mengedukasi, untuk mengembangkan dan untuk berbahagia, ya kan? Bagaimana caranya BMX ini BMX is family. Kalau tagline kita itu, jadi BMX ini keluarga. Karena dari cerita awal sampai akhir kita tetap berteman hari ini sama teman-teman kita yang kecil-kecil sampai sekarang. Walaupun hari ini kita jumpa ada yang sakit, ada yang baru keluar dari pesantren, ya kan, ada yang baru bermasalah, tapi tetap teman kita karena dia tahu kita bagaimana waktu kecilnya, bagaimana waktu kita bermain dan sampai hari ini bersahabat. Makanya akhirnya kita buat sesuai tagline kita itu BMX is family, kita semua keluarga, karena supaya saling support, saling dukung dan saling bahagia lah. Saya persilakan kepada kawan-kawan, ada yang mau berdiskusi, mau bertanya kepada kawan-kawan di depan, saya persilakan. Terima kasih. Om Gilang, selamat datang Om Gilang. Silakan, siapa yang mau berdiskusi sama narasumber sehingga kita bisa memperdalam apa sih sebenarnya yang diharapkan, apa sih sebenarnya perkembangan BMX kita di Indonesia ini seperti apa, dan akhirnya tujuan akhirnya itu apa, kan begitu. Karena kita nggak tahu juga, banyak juga dari cerita BMX ini kan ada yang bahagia, ada yang lumayan ya, atau ada yang sengsara, nggak ngerti lah. Nah, hari ini kita diskusi lah, ya kan? Mana tahu dari diskusi kita ini ada solusi, ya kan? Dan sama-sama kita menjalankannya. Terima kasih. Silakan kawan-kawan. Itu dari Selom ada mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan mengenai apa untuk prestasi kalian ke depan? Ya masih perwakilan. Ya, perwakilan silakan. Perwakilan dari Coach Elga. Sebut nama ya. Sini kan? Sini aja, sini ya. Ngadep kamera. Mantap. Duduk aja nggak apa-apa. Ganteng banget ya. Ya, tanya langsung. Mas, namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Arma Yoga Saputra dari Jepara, Jawa Tengah. Genre saya BMX Race. Mantap. Tanya apa mau ditanya? Oke, kalau itu saya nanya ya. Iya, saya tadi takjub juga begitu tadi Mas Bahren bilang ada tim satu bis turun di plotnya untuk Olimpik. Ya, dan mungkin sayanya yang kurang gaul ya. Jadi saya nggak tahu informasi seperti itu. Oke, saya mau nanya dengan panggilannya Mas. Dia mau bertanya, bertanya lagi. Boleh. Oh, boleh. Oke, saya mau nanya. Sampai diskusi asik, Berarti ya. selama ini ke Jakarta untuk persiapan Olimpik itu berapa tahun latihan targetnya? Kayaknya sekitaran 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Sudah berapa tahun di Jakarta? Baru 1 tahun. Kelas berapa sekarang? Saya 1 SMA. Oh, terus di sini sekolah juga atau full latihan? Ya, sekolah juga. Oh, pada saat dari Jepara tadi ya? Pada saat di Jepara bisa diambil ke Jakarta karena berprestasi di Jeparanya atau gimana? Kita masuk sini melalui seleksi. Oh, seleksinya berupa lomba atau apa audiensi atau gimana? Kayak semacam tes gitu. Oh, tes. Iya. Oh, ada berapa orang dari Jepara? Kalau dari Jepara saya sendiri aja. Sendiri. Nah, terus kan 10 tahun tuh. Ya. 10 tahun di sini berarti tempat tinggal, akomodasi semua dijamin. Ya, iya. Itu dari negara ya, Mas? Menpora. Dari Menpora. Oh, terus uang bulanan segala macam juga dikasih. Alhamdulillah dikasih. Oh, boleh tahu berapa sih? Enggak, mungkin teman-teman jadi bisa buat motivasi ya. Jadi teman-teman di daerah manapun jadi punya kesempatan untuk bisa menjadi atlet BMX, dilatih 10 tahun bisa jadi juara dunia gitu loh di Olimpik. Bener kan? Berapa Mas? Kalau dari dapatnya sih sekitaran 2 juta. 2 juta sebulan, alhamdulillah, uang saku. Udah akomodasi free, nginep dikasih segala macam dikasih uang jajan 2 juta. Nah, nginepnya di mana Mas? di Hotel Araya, Pak. Tuh, nginepnya di hotel.
Ini mudah-mudahan dengan adanya diskusi seperti ini motivasi nih buat teman-teman nih. Sekarang baru tahun pertama, terus ada eliminasi nggak? Misalnya apakah 10 tahun yang penting absen latihan atau ada target, atau di tengah-tengah kalau nggak ada pencapaian terus dipangin gitu? Ya, kita di sini ada sistem degradasi. Oke, gimana itu? Kalau kayaknya nggak mencapai target bisa dikeluarin. Targetnya apa, Mas? Targetnya setiap latihan pasti ada peningkatan gitu. Oh, apa? Berarti time kah atau? Time bisa dari segi latihan fisik bisa. Oh, sudah pernah ada yang eliminasi? Maksudnya teman-teman sebelumnya? Belum. Belum pernah? Kalau ada yang keluar ada. Keluar karena nggak kuat? Enggak. Oh, terus itu apa? Kalau nggak kuat, apakah kena ada biaya penggantian kah atau? Kalau saya itu kurang tahu sih. Oh, oke. Masnya sendiri, maksudnya TKP udah bulat kan bahwa ingin start sampai. Oke, sekarang kelas 1 SMA, berarti nanti kuliah juga akan dibiayai. Insya Allah. Oh, kuliahnya udah pasti dapat kampus atau harus tes Udah dapat kampus. tes yang lumayan merumitkan itu? Udah dapat kampus Udah dapat kampus? di UNJ. Oh, di UNJ. Insya Allah. Wow. Ini bisa jadi motivasi nih buat saudara dan segala macam nih. Dan saya nggak tahu kalau misalnya di PAR sama di Klaten apakah sama. Nanti kita tanya. Nanti kita tanya ya. Oke. Dan dari saya cukup. Sekarang apa mau pertanyaan atau mau apa tadi? Kapan Indonesia Cup BMX ini dimulai lagi? Ya, terima kasih. Ada lagi? Cukup. Terima kasih Yoga. Jadi pertanyaannya ini kan nanya kapan ada kejuaraan lagi. Ini sedikit review. Sebenarnya dulu kita pengen buat itu sewan itu semua genre. Park dan sama apa namanya sama race. Saya dukung. Tapi karena melihat anggarannya terlalu gede, ya kan? Nah, itu yang membuat kita agak harus memilih pada saat itu. Karena tidak ada sponsor satupun yang mensupport kegiatan itu. Tuh. Jadi kalau ditanya kapan, tunggu tanggal mainnya. Ditunggu. Terima kasih. Pertanyaan saya nyambung nih. Yang ditanya itu apakah event under ISI kah atau under BMX Indonesia Raya? Bukan, jadi begini Om. Sewan itu yang melaksanakan itu merekom itu UCI. Oh, UCI. UCI. Jadi kaitan terhadap PB itu merekomendasikan ada kegiatan UCI. Semua kegiatan itu dibawa under UCI, gitu. Termasuk divisinya yang mengatakan ini berhenti atau jalan terus tuh divisi dari UCI. Nah kalau ada juri itu tetap dia dari UCI. Kalau ada komiser hanya membantu kegiatan komiser untuk track, gitu kan. Kemudian juri wasit start, waiting zone begitu. Tapi tetap under itu harus dari UCI. Terakhir berarti tahun 2023 itu? Iya, rencananya kita tuh kemarin itu 2023 itu ada 5 seri karena itu belum berjalan maksimal, mampunya hanya 3 ya 3, selebihnya kita batalkan. Mungkin itu. Terima kasih Yoga atas pertanyaannya. Saya persilakan, siapa lagi? Saya mau nanya Mas Yoga lagi. Mas Yoga, sekarang satu tim ada berapa orang? Siap, di sini ada 6 orang yang 2-nya nggak ikut. Oke, jadi totalnya di hotel ada 8 orang. 6. Oh, 6 orang. Ya. Paling muda umur berapa? Paling muda umur 2010. Kelahiran 2010 itu berarti 13 tahun. Itu dari daerah mana? Ada dari Jawa Timur tuh yang paling gede, dari Blitar, dari Malang juga ada. Yang paling senior umur berapa? Saya. Oh, paling senior. Dan semuanya di klub 10 tahun gitu. Pelatihannya 10 tahun. Yang Iya. umur 13 juga 10 tahun. Iya, sebenarnya. Oke. Ya, insya Allah mudah-mudahan sukses lah. Amin, amin, amin. Dan ya meraih medali di Olimpiade. Makasih Yoga, silakan. Mudah-mudahan kita doakan doa kita beserta Yoga dan kawan-kawan bisa meraih yang terbaik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Yoga.
Jadi menyimak dari apa yang ditanyakan Daru kepada Yoga, ini kan ada itu race ya. Kalau tanggapan si Teja sama Iwan gimana memandang apa yang terjadi di race ya? Penting juga untuk masukkan ke depan. Terima kasih. Tahu dulu lah, baru yang tua dulu. Rasa yang Hanan. tua dulu. Tahu kan? Pandangan lo kayak mana? Ya, kalau dari tanggapan aku BMX race dulu, kalau cerita dulu sih aku pernah juga main sepeda ya, main race lah ya, kalau sepeda. Tapi kan ini kan dia kalau dia kan emang udah tertata rapi nih. Kalau dulu kan aku masih nggak jelas itu tadi apa namanya underground tadi yang belum masuk organisasi tadi. Jadi suka juga lah dulu main balap sepeda gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir kalau BMX race ini emang fisiknya emang harus kuat Iya. Jadi apa namanya disiplin lah gitu kan. Tapi salut juga lah buat BMX race ini. Mantap ya. Emang kalau part nggak disiplin? Kalau dulu ya kan, dulu sama sekarang udah beda Kalau cerita BMX freestyle ya. Kalau dulu kan emang underground. Jadi 2018 itu kan emang kita udah masuk apa namanya beres prestasi, udah berprestasi. Kalau dulu kan masih namanya rekreasi. Nah, jadi kalau dulunya itu emang kita emang mandiri sebenarnya BMX freestyle sama BMX flatland kan itu kita sama. Apa-apa kalau mau ngulik trik gitu kan, mau latihan itu emang harus diskusi. Jadi misalkan nih kita dapat trik ini nih, kita bisa dapat melakukan trik ini, terus dia bisa nggak ngelakuin trik ini, dia nggak bisa, ya udah kita sharing. Jadi kita memang otodidak buat belajar. Nah, kalau yang BMX race ini kan emang fisik, terus emang mereka kan emang duluan dari kita, jadi emang udah apa namanya ada yang rangkul lah gitu. Jadi memang BMX race ini emang kalau bagi saya emang fisik banget, endurance-nya juga. Di BMX freestyle juga butuh endurance dari pengalaman saya main BMX freestyle, ikut di luar di main internasional, kelas internasional itu emang beda banget, jauh gitu. Itu aja sih Ya, terima kasih. Sebelum Iwan menanggapi, tadi katanya Elga sudah masuk. Kita mau dengar juga dari Elga sebagai narasumber untuk memberikan ceramah atau apa yang bisa diberikan Elga selaku salah satu atlet Indonesia yang juga sering dikatakan ratu BMX setelah Mendapat 3 gold medal. mendapatkan SEA Games 3 kali medali emas di Indonesia race di Indonesia, di Vietnam sama Malaysia ya. Nah, dan ada juga pertanyaan tadi katanya di di Zoom. Sebelum pertanyaan kita jawab dan sebelum dijawab oleh narasumber, kita minta Elga untuk menyampaikan pandangannya kepada kita semua yang hadir dan yang ikut di Zoom tentang bagaimana menanggapi majalah yang akan kita launching dan perkembangan BMX khususnya. Terima kasih. Silakan Mbak Elga. Ini ada pertanyaan melalui Zoom dari Ibu Gita ya, Ibu ya. Pertanyaannya adalah gimana caranya agar mengembangkan generasi untuk BMX? Nah ini siapa yang jawab Mbak? Silakan kepada narasumber, bisa Om Andre, bisa Iwan sekaligus menjawab pertanyaan itu. Nanti satu-satu lah menjawab. Terima kasih. Silakan Wan. Untuk mengembangkan BMX Stadium ya? Iya. Untuk di flatland ya? Generasi. Kalau untuk di flatland itu mungkin diadakannya kayak flat park ya, dan BMX school kayak di Jepang itu udah ada, di Malaysia juga udah ada. Dengan adanya itu mungkin generasi muda bakal bermunculan gitu. Karena kenapa flatland ini minim sebenarnya, atletnya itu minim, bisa dihitung pakai jari kalau untuk flatland. Kalau untuk regenerasi kurang juga sih Om. Nah makanya saya berharap ya
dengan adanya pembangunan flat park mungkin generasi akan ada dan dibangunnya untuk BMX school. Mungkin itu yang buat generasi akan ada. Silakan Om Daru. Berikutnya nanti Teja. Ya, untuk flatland sebenarnya sekarang udah ada yang juniornya nih. Dari namanya Hafa. Ya, apa? Ya, tahu Hafa, Dennis. adik kakak sama Dennis. Sebenarnya mereka mau hadir, cuma tadi berhalangan. Hafa itu kelas 3 SD dan Dennis itu kelas 1 SMA. Dua-duanya sudah dapat sponsor dari Malaysia. Iya. Ya, dapat Ya, dari Polo. Polo BMX Polo. Malaysia. Jadi Ya. setiap ada kejuaraan di Malaysia mereka selalu diundang dan sampai sekarang. Dan memang dan benar mereka otodidak dan mereka akhirnya les sekarang, les BMX sama Mas Ian. Iya, Ya, Sofian. sama Ian Sofian. Jadi sampai sekarang mereka tetap berlatih dan semuanya modal sendiri, Mas. Jadi tadi agak ngiri juga tuh dengan yang disupport pemerintah untuk race. Jadi saya jadi ada pertanyaan juga nanya ke siapa ya? Kira-kira untuk flatland, untuk park, ini kan berbakat nih. Kalau misalnya lihat aksinya nih, aksinya Mas Teja itu high risk banget. Lihat aja bisa lihat IG-nya, dia bener-bener backflip dan segala macam waktu di Fornas juga pol-polan. Saya juga ngeliatnya ngeri karena beberapa kali jatuh gitu ya. Resiko tinggi dan ya cederanya juga tinggi, terus pengen juga nih diperlakukan adil nih. Maksudnya kalau race ada support dari pemerintah, untuk flatlandnya mudah-mudahan ke depan harus ada juga, untuk parknya juga gitu. Dan sekarang udah ada old school nih per 2023 nih, 2023 udah masuk old school. Saya nggak tahu tuh udah pada tua-tua kira-kira berprestasi kan. Nah, pertanyaan besarnya tadi sempat dibahas tuh. Kalau misalnya park sama flatland itu masuknya tadi ke rekreasi, bener ya? Dan rekreasi itu ada di under ADI, karena di atasnya adalah dari Kormi. Nah, kalau race itu kan dia prestasi, karena dari awal ujungnya ada Olimpik dan dia under isi kalau nggak salah ya, race. Nah itu intinya pengen adil lah gitu, pengen adil. Mudah-mudahan jadi generasi ke bawahnya itu semangat. Kayak tadi Mas Iwan bilang pengen ada arena buat flatland. Kemarin ya agak curhat nih ya, agak curhat. Jadi pada saat mau bikin lomba flatland, pada saat kemarin di Fornas, ini jadi evaluasi bareng ya. Pada saat di flatland mungkin kalau pakai flooring yang portable mungkin lebih nyaman ya Mas? Ya, benar. Benar ya? Iya. Benar karena saya di situ ya ada di situ gitu, terus dengar cerita-cerita teman-teman kemarin agak licin. Kalau itu sih kita biasa kompetisi banyak sih. Oh gitu ya? Di setiap kompetisi kalau itulah tadi kenapa saya pengennya ada flat park itu. Ya supaya kayak ada event kita bisa di situ gitu. Kalau kita buat event kadang ada tempatnya yang kayak apa ya dibilang nggak rata gitu. Ya. Kalau flatland ini kan benar-benar dia memang harus flat. Oke. Kita lihat di Jepang mereka ngadain event itu aja, event lokal. Mereka pakai skala ada alat ukurnya gitu. Mereka ukur itu rata apa enggak lantainya di Jepang. Itu di Jepang. Oke. Beda kalau sama di Ini di Indonesia. Indonesia gimana? Di Indonesia agak lain dong. Kalau dibuat di rumput bisa main di rumput di lomba. Lain. Yang penting menang. Dapat uang jajan itu ya di Indonesia. Nah, kalau di old school mainnya di rumput, jadi di rumput tetap main. Iya. Karena old school kan memang di tempat ya kayak kecil gini juga bisa main sih sebenarnya kalau yang saya lihat ya. Iya. Oke. Nih berarti redline-nya adalah perlu park untuk main flatland. Minimal apa ya? Yang portable lah. Ya. Mudah-mudahan nih dengan BMX Indonesia Raya itu akan terwujud. Amin, amin. Ya, lanjut ya. Kalau buat BMX freestyle tuh sebenarnya
juga Om, fasilitas juga ya. Karena BMX di Indonesia ini yang berbakat juga banyak sebenarnya Om. Cuman dia kurang nge-push aja. Kayak fasilitas kayak misalkan nih, kalau mau latihan backflip gitu kan dia butuh harus foam pit, kolam busa gitu. Terus arena-arenanya juga cukup inilah proper lah kayak gitu. Karena kan setiap obstacle ini kan pemerintah juga ada buat di setiap taman, tapi nggak sesuai transisinya. Jadi beda deh. Jadi yang bisa kepake itu paling kalau di Jakarta Pasar Rebo, Hari Jodoh kayak gitu kan. Saya sih pengennya BMX freestyle ini setiap daerah itu punya fasilitas yang layak lah, gitu. Karena saya lihat di setiap daerah yang saya kelilingi setiap kemana Sumatera atau daerah Jawa juga itu BMX-nya juga anak-anaknya juga emang udah aktif banget main BMX-nya. Cuman itu tadi fasilitasnya kurang. Menurut Om gimana? Bener nih, saya setuju. Di sini ada Mas Andri nih. Mas Andri sudah berkecimpung lama di dunia arena-arena BMX. Memang di Jakarta sendiri harusnya ada dibagi-bagi di 5 daerah sudah ada ya Mas ya. Cuman memang kendalanya beberapa di maintenance, seperti di Kalijodo mungkin maintenance-nya udah kurang baik ya Mas ya. Yang sekarang kepake di Pasar Rebo ya. Tapi di Pasar Rebo sendiri tidak ada ini kolam busanya itu loh. Jadi buat latihan backflip jatuhnya keras gitu kan. Ya. Saya juga mau nanya juga nih Mas Reja. Pada saat main di Fornas itu kan areanya gede banget Mas. Sedangkan latihannya kan nggak mungkin di situ. Itu pada saat nyoba itu bener-bener nekat ambil resiko atau dengan perhitungan? Oke Om, itu sebenarnya jam terbang Om. Iya, karena kan aku emang gimana ya? Aku kan emang suka adrenalin kan. Emang pacu kali lah kalau BMX freestyle ini kan. Terus kalau lomba juga pengalaman kayak di luar, karena kan pernah main Fish World di Prancis, di Montpellier. Vise itu ya? Nah, iya. Jadi itu kan emang alatnya kan yang besar-besar Om. Itu belum seberapa yang di yang di Bandung kemarin. Itu belum seberapa. Tapi buat ngeberaniin obstacle sebesar itu emang dari segi pengalaman juga gitu kan. Terus jadi sempat vakum dari situ Om, main BMX-nya. Sekitar 1,5 tahun lah nggak latihan, karena aku sempat cedera juga saya di Konfornas di Samarinda, ligamen ACL-nya putus gitu. Jadi sempat kayak ngedrop gitu kan, jadi kayak frustasi gitu. Bakal bisa main BMX nggak kayak gitu, karena kan ACL itu kan emang udah permanen ya. Jadi dari situ tuh suka kalau melakukan trik itu suka suges gitu kan, kayak melakukan 360 tail whip kan dia harus nangkep lagi tuh sepedanya ke pedal kan, kaki itu kayak seperti nggak nerima gitu, otak sama kaki nggak sinkron. Nah, iya benar. Jadi itu emang harus diasah lagi. Jadi mindsetnya saya untuk melakukan itu ya udah sikat aja, ajar aja gitu, mau nggak mau gitu kan. Karena kan saya kan emang setiap bukan cakap sombong ya, saya merantau dari 2013 ke sini itu emang fokus banget untuk di BMX. Saya harus mempertahankan juara satu saya. Wow. Itu yang membuat saya, karena saya juga merantau juga kebutuhan, bener kan? Saya juga kebutuhan kayak saya kalau kemana-mana juga kan ngekos, jadi harus bayar kos-kosan gitu kan, bayar bensin, apa segala macam makan saya. Jadi lu merantau mau nggak mau, lu gimana caranya bisa hidup di BMX? Itu mau nggak mau harus menang, biar bisa panjang untuk kehidupannya. Seandainya ada yang fasilitasin seperti teman-teman Res mau kan? Oh senang kali. Senang banget. Bahkan di situ Om. Oh gitu ya? Iya. Minimal kalau misalnya terfasilitasi akomodasi, jadi pada saat latihan fokus. Ya. Jadi nggak harus mikir gimana kerja, cari uang buat bayar kos-kosan, bener kan? Bener. Itu jadi PR bareng tuh Mas. Nah, jadi tadi ada pertanyaan cerita Teja tadi ada yang bagus tuh. Itu kan katanya berapa meter tuh, beda sama Indonesia. Maksudnya gimana tuh? Obstacle-nya itu meter-meternya itu berapa meteran di Indonesia sama meter di Itu dunia? kalau box jamnya aja Om ya,
Jempingannya itu sekitar take off-nya kalau nggak salah itu 2,5 meter kalau nggak salah. Terus si landingnya itu sekitar 4 meter. Gitu. Jadi dia agak tinggi landingnya, jadi biar jatuhnya juga lebih safety. Terus setiap obstacle-nya kan dia harus tinggi memang. Pas untuk menemukan obstacle berikutnya kan dia memang harus kencang gitu kan, pumping-nya juga harus bagus kayak gitu. Terus quarternya itu Om, kalau nggak salah sekitar 7 meter, itu quarternya aja. Itu quarter, habis itu ada spine, banyak beberapa obstacle yang memang yang seperti kayak nge-gap, transfer kayak gitu, yang betul-betul full speed gitu. Dia kalau harus transfer emang betul-betul obstacle-nya harus besar Om. Itu tadi Om, balik lagi ke latihan fisik tadi. Kita kekalahannya adalah kurang latihan fisik. Itu sama disiplinnya kayak gitu. Itu sih Om. Ya, jadi artinya begini, semua olahraga sama, fisik itu kan memang utama ya. Kalau anak-anak flatland, namanya juga freestyle ya, kayak bebas ya kan, kayak freeman ya, preman, jadi suka-suka. Nah, hari ini BMX itu masuk jadi cabang Olimpik. Kenapa jadi cabang Olimpik? Karena terukur olahraganya, ya kan? Kalau sudah terukur berarti kan sudah ada manajemen maintenance yang harus baik. Kayak kawan-kawan kita tadi itu kan ada fisik, kesehatan, gizi, ya kan? Pikiran diuji juga, uji lab, pikiran apa di psikolog ada. Kalau ini kita nggak boleh ketawa, kita diskusi aja. Aku Om, terus terang aja Om. Terus terang aja. Apa? Kan, jujur aja ya kan. Bahasanya udah nggak di situ lagi. Itu dia ketawa nggak Om? Usia sekarang berapa? 30. Oh 30. Enggak, ini kan pengalaman kalian yang juga bagaimana ke depan tuh adik-adik itu bisa lebih baik ya seperti yang lain-lain. Belum lagi kita cerita sama senior old school lagi kan, zamannya beda itu. Kalau mau balap nekan apa dulu kan, apa itu baru baru kencang dia. Kalau sekarang ini kan udah nggak bisa ya. Kalau dulu memang harus kena pasti juara 1, agak liar dia mainnya kan. Kalau sekarang kan memang terukur, fisik dijaga, gizi harus pas ya kan, sama logika tanpa logistik gawat ya, maka harus dipaskan logistiknya. Nah, artinya kan itu perkembangan BMX kan begitu, olahraga lah, karena dianggap terukur, jadi manajemen dan maintenance sudah bisa diukur. Itulah harapan aja ya. Tadi Elga udah bisa masuk atau belum ya? Kalau Mbak Elga sudah masuk, kami persilakan untuk bisa memberikan pandangan lah, atau Belum ada lagi. Oke, lanjut. Kalau tadi ada yang mau sampaikan, Saya mau tanya Mas Teja. Oke, silakan. Mas Teja waktu di VC itu di Perancis ya Mas? Iya. Tahun berapa? Saya udah 2 kali di sana. Oh. Iya. Yang pertama itu 2016. 2016 sama? Iya. Sama yang 2 tahun yang lalu ya Pak? Iya. Pas 2016 sendiri dari Indonesia? Enggak, sama Kemenpora. Oh, jadi semuanya yang ngurus Kemenpora? Iya, Kemenpora. Berangkat sendiri, maksudnya atletnya sendiri atau ada? Enggak, ada juga yang lain. Saya ada botai yang flatlandnya. Oh, botai itu, oke. Terus ada skateboardnya juga. Oh. Sama almarhum juga berangkat. Oh, oke. Yang 2 tahun lalu dari Kemenpora juga? Itu dari PBIC. Oh, dari PBIC? Iya. Ya. Oke. Itu berarti seleksinya dari mana ya? Akhirnya bisa yang kepilih misalnya Mas Teja yang berangkat nih buat parknya, terus botai nih buat flatlandnya. Itu seleksinya berdasarkan apa? Kalau yang 2016 itu kan itu tadi Om, saya mempertahankan juara 1 itu. Nah, jadi dilirik sama pusat abinya. Di juara 1 di kejuaraan abi itu ya? Iya. Oke. Enggak hanya di situ, tapi kan underground juga. Iya, underground. Nah, event-event IUXC gitu kan. Oke. Nah, kalau itu memang terpilih gitu. Oh, dia nih yang bagus gitu. Ya udah berangkat gitu kan. Nah, kalau yang pas Covid itu
Itu memang apa namanya? Emang diseleksi Om. Diseleksi. Itu seleksinya pas di apa namanya? Di apa? Pasar Rebo. Di Pasar Rebo. Itu tuh. Sama ya, Mas. Iwan juga udah berangkat juga? Enggak, belum. Oh, belum pernah. Belum pernah. Cuma kalau untuk flatlandnya memang ya nggak ada slide, nggak diberangkatin sih memang ya. Oh, jadi Botai itu ya, Botai. Botai itu iya acara Fishworld itu 2016 iya. Oh, setelah itu belum ada lagi. Belum ada lagi. Karena waktu itu Iwan di tahun 2016 itu dia belum terlihat. Belum. Oh, Iya, iya. kan merantau ke Jakarta itu 2015. Oh, akhir. baru setahun berarti. Iya. Belum. Ya, memang sepertinya masalah kedisiplinan di teman-teman selain race ini harus lebih tingkatin ya. Karena ini mungkin ini coba penyampaian sih. Kalau misalnya race itu kan memang tertata ya. Ada seleksinya, ada persiapannya, ada semua dan muncul. Saya kira kalau untuk BMX freestyle dan flatland mungkin bisa saja tinggal dibuka kerannya itu cari orang rekrut bisa, saya kira bisa. Cuman kan mungkin dalam perjalanan ini kan Kemenpora lihat ini potensi nggak dapat medali emas, potensi karena negara melihatnya politik negara. Ini ngapain saya buat betul tapi ternyata enggak gitu kan kira-kira. Jadi pencapaian tolak ukur dari misalnya kayak saya pernah tanya juga kenapa BMX Race bisa masuk dari desain besar olahraga nasional, karena profesor ini mengatakan mereka ini secara endurance itu bukan tidak dibutuhkan, tapi tingkat endurance yang level berapa. Karena kalau cerita endurance tahan lama itu mungkin Indonesia akan jauh. Tapi karena ini BMX mainannya cuma 15 detik, 20 detik, 30 detik ya kan. Menganggap BMX punya potensi bisa menang karena itu tingkat kecerdasan itu yang penting kan harus power, endurance, kecerdasan kita masih bisa menyaingi. Nah mungkin saya kira BMX part ini atau flatland bisa, cuman tinggal mengukur mengukur bisa nggak kira-kira melawan orang-orang yang potensi itu. Kalau BMX sudah diriset, tapi BMX race karena dianggap tubuh orang, karena kan BMX race itu tidak penting dia tinggi, tidak penting dia besar. Banyak juga yang kecil, Olimpik juga, medali emas gitu. Jadi mengukurnya katanya endurance perlu, ketahanan apa lagi ya? Eksplosif, kemudian tinggal power karena BMX race itu power yang paling penting. Cuman kecerdasan penting juga kan begitu. Sehingga dalam ukuran ilmiahnya WT menganggap BMX punya potensi. Tapi masih sebatas race. Saya nggak tahu nih. Harus diriset ulang ini untuk BMX flatland sama apa. Kalau flatland sekarang sudah dimasuk Olimpik belum ya? Udah. Udah masuk Olimpik ya? Udah belum masuk. 2020 udah masuk. Oke. Belum. Logan Martin juara satu pertama. Pak. Yang sudah masuk Pak. Flatland belum. Kalau flatland belum. Baru divisi. Yang perempuan itu kan medali emas. Part juga ya. Part juga flatland belum. Mungkin tahun ini katanya kalau untuk flatland di Olimpik tahun ini. Yang di mana sih tahun ini? Nah, nanti tanyakan sama orang Olimpik itu. Ya silakan. Mas Dede Alok. Bawah nih, depan. Depan dong. Nggak di sini aja. Biar masuk kamera. Iya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sesuai dengan judulnya. Tadi kan kita bahas hanya diskusi tentang BMX-nya aja Pak ya Om ya. Nah, kan ini ada peluncuran bukunya. Nah, saya mau nanya peluncuran bukunya. Nah, Indonesia Raya berbentuk magazine majalah toh. Nah, ini bagaimana cara kita mendapatkannya? Apa ini diperjualbelikan, dikasih, ya kan? Karena kalau diperjualbelikan zaman sekarang ya benar-benar jual eksemplar sangat-sangat sulit toh, ya kan?
kan. Nah, sedangkan ini kan tujuannya untuk mengedukasi khalayak masyarakat ya kan, baik yang sudah ada ya. Kalau bisa sih saya lebih ke meracuni. Itu paling penting Om gitu. Jadi kalau misalnya majalah Indonesia Raya ini ya hanya dibagikan ya makan duit bener-bener ini kan. Karena yang paling penting bagi saya sekarang ini tuh apa sih kalau bahasanya ya, meracuni apa, biar ada bibit-bibit baru nih gitu loh. Terutama kita hewannya yang sangat sulit itu. Karena tahunya BMX itu mindset orang sekarang itu ya lompat, ganti, that's it. Gitu. Jadi saya sih menyambut baik peluncuran majalah BMX Indonesia Raya, biar BMX itu masih bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, adik-adik kita yang masih kecil, dia tahu oh ada loh salah satu jalan lain selain yang paling terkenal ya pasti sepak bola, benar loh. Udah terangkan dijamin itu ya. Oh ada loh, ada ini loh, apa BMX, lain juga, kan gitu kan. Saya sih mengharapkan itu. Jadi ini sebenarnya targetnya Indonesia Raya ini untuk itu apa namanya, melempar ke masyarakat itu gimana sih, jualan atau apa, bagaimana cara ditandangkan apa? Kalau Om Daru kan mengikuti zaman sekarang di web ya kan, cuman ya kan ya tetap target konsumen kita siapa gitu, bener gak Om? Nah gitu loh. Kalau yang dari ya mungkin yang dari segi umur ya udah dapat lah sesuai. Nah kalau Indonesia ini kemana nih? Gitu. Coba bisa dijelaskan. Om apa untuk menanggapi? Ya, terima kasih. Seperti yang tadi sudah coba saya sampaikan, apa yang melatar belakangi pembuatan majalah ini? Utamanya adalah ya pertama-tama untuk sebagai jurnal atau rekapan event tahun lalu, supaya para peserta dan juga mungkin orang-orang yang ingin tahu hasil lomba yang tahun lalu itu seperti apa, dapat melihat nama-nama rider, juara berapa, itu semua ada, tim peserta semuanya juga ada di situ, berapa negara juga ada, siapa aja yang yang terlibat di sana juga ada. Selain itu juga seperti tadi edukasi dan informasi, di mana di situ juga kita tampilkan tokoh-tokoh BMX yang berprestasi, juga ada legenda atau sejarah BMX di Indonesia. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya sebenarnya jauh ke depan kita. Kenapa? Dengan adanya buku ini, sekarang kan zamannya gadget, orang cuma melihat gadget, tinggal Google, tapi jarang ada yang mau melihat atau membaca majalah. Anak-anak muda ini juga hampir tidak pernah megang buku. Itu bisa kita stimulasikan lagi untuk mereka tertarik lagi untuk membuka buku, untuk membaca. Itu skala kecilnya. Skala besarnya adalah seperti mimpi yang disampaikan oleh Om Bahren, bahwa Om Bahren atau kita BMX Indonesia Raya ini punya mimpi untuk mensadur sistem yang dipakai oleh ABA atau yang sekarang adalah USA BMX, untuk kita terapkan di Indonesia. Kenapa? Karena dengan sistem atau sistem bisnis yang mereka jalankan itu sangat rapi sekali, sangat terorganisir, bahkan mereka mempunyai database yang sangat-sangat aktual untuk seluruh rider yang terdaftar di USA BMX gitu. Jadi kita ada menuju ke sana untuk membenahi sistem ya, tanpa mau melangkahi regulasi atau kebijakan-kebijakan yang sudah ada selama ini gitu. Dan juga side effect-nya adalah kita mau menjual buku ini bukan dalam arti menjual dengan harga tertentu, menjual di luar negeri, di luar sana, bahwa ada loh event besar, ada loh klub-klub, begitu banyak klub di Indonesia yang punya potensi besar untuk kita kita support gitu. Sangat banyak sekali. Kita punya mimpi untuk bisa dapat membuka industri BMX di Indonesia ini.
dengan mungkin dari sisi bisnisnya dan juga eventnya gitu. Karena haus sekali peserta BMX di Indonesia ini sangat haus. Contohnya paling dekat tadi Mas Yoga langsung nanya, Nodong kapan lagi Indonesia Cup ada? Ini baru satu, itu banyak sekali yang bertanya kepada kami kapan lagi. Walaupun pada saat kita selenggarakan tahun lalu itu mungkin banyak yang memandang sebelah mata ya. Sekali lagi saya bilang ini yang mengadain bukan event organizer yang besar, ini hanya orang tua biasa. Banyak kekurangan, memang kita akui banyak kekurangan, tapi inilah dengan segala kemampuan yang ada saat itu kita lakukan dan ternyata semua senang akhirnya. Oke, itu tadi kembali tadi yang tujuannya adalah itu mimpi yang tadi untuk membawa sistem dan membuka industri BMX di Indonesia ini. Itu demikian. Gimana? Boleh. Jadi lebih ke sasaran utama adalah kita yang sudah jadi rider-rider dan penghobi gitu ya, bukan kalau untuk orang baru ya bukan menjadi target utama berarti ya Om ya. Kalau untuk orang baru kan itu dia, kita akan membuka kemungkinan untuk membuat event-event lagi. Karena orang-orang baru pun kan memang haus atau butuh kompetisi. Kalau tidak adanya kompetisi mereka juga pasti butuh informasi Om. Yes. Harap sih Indonesia Raya jadi sarana informasi bagi kita semua rider untuk mendapatkan informasi yang sangat penting. Contohnya kalau boleh tanya tadi kan dari Jepara ya, namanya saya Arma Yoga ya, dia kamu dari Jepara ikut seleksi. Nah kita juga banyak rider tapi nggak tahu kapan seleksinya di mana dan siapa yang saya harus datangi. Saya harap dengan adanya Indonesia Raya itu informasi dapat diterima oleh para riders. Mungkin pada saat ini buku ini kan memang kita buat untuk tahunan, makanya namanya yearbook. Tapi untuk info-info nanti ini masukan baru, masukan bagus Om. Sebulan sekali sih. Masukan bagus. Kalau kuatan. Nah, sementara mungkin kita melalui depannya dapat sponsor yang ini yang mau iklan ya. Melalui medsos dulu kali Om. Ini masukan bagus, kita akan selalu searching atau melihat bila mana ada info-info seperti tadi, itu kita akan info di IG kita di medsos. Bagus Om, tinggal sayapnya dan linknya aja dilebarkan karena banyak rider-rider kita yang underground yang belum tembus kedeteksi oleh pihak atas. Itu kasihan mereka dan mereka pasti punya potensi. Pasti yang underground itu banyak sekali. Gitu. Jadi jangan sampai kalau Ponas atau apa, lu lagi, betul kan? Ada muka-muka baru, gitu. Saya harapkan ada adik-adik dan bibit-bibit baru bermunculan setiap ada kejuaraan. Ya, sekian lagi, terima kasih untuk Terima kasih. Mungkin kita tanya Elga apa masih on atau seperti apa, karena biar sesi terakhir ini untuk statement penutup lah ya pada narasumber kita. Sekaligus nanti kita akan menyerahkan buku pada narasumber dan sekaligus penutup lah, kira-kira gitu. Belum? Boleh. Untuk sesi terakhir saya minta kepada masing-masing untuk memberikan statement, close statement lah ya, kira-kira apa yang ingin diharapkan ke depan. Tadi itu bagus sambutannya, bagaimana jadi info ya, informasi penting apapun bisa kita update di situ. Padahal informasi yang berbuat itu udah halu-halu kan, nggak tahu juga, mungkin karena BMX race sehingga nggak muncul flatline, nggak muncul itu. Nah harapan kita makanya ke depan kita bisa memberikan informasi yang betul-betul valid ya untuk perkembangan BMX. Saya persilakan siapa dulu untuk close statement lah, harapan dan pandangannya terhadap BMX Indonesia Raya. Teja dulu lah. Harapannya untuk BMX Indonesia Raya, semoga adanya buku ini banyak generasi yang melihat seperti saya melihat bukunya Apep juga, jadi itu salah satu motivasi untuk saya ke
di BMX, dan begitu juga adanya BMX Indonesia Raya ini juga begitu sebaliknya juga. Terus kalau kedepannya juga pengen itu tadi skatepark, sarana ini latihannya juga harus yang betul-betul proper, karena banyak di luar sana itu yang hebat-hebat. Terus buat teman-teman yang pengen fokus banget, emang cinta banget sama sepeda, pengen prestasi, tetaplah fokus, selalu bermimpi ingin jadi juara, jangan lupa disiplin. Udah, itu aja. Terima kasih. Dari tadi kita dengar banyak pertanyaan, artinya kita semua harus akan informasi yang update. Kita semua merasakan tuh. Jadi tadi kencang juga tuh tadi masuk. Oh iya benar gitu kan. Jadi bahwa banyak banget underground yang sama sekali nggak tahu informasi update. Nah berarti yang dibutuhkan ini adalah suatu sistem manajemen yang benar-benar update nih informasinya. Mudah-mudahan dengan adanya BMX Indonesia Raya ini nanti di sosmednya informasi detail untuk teman-teman yang berprestasi dan ingin serius bisa mantau sosmed itu. Jadi bisa menjadi benar-benar sumber informasi yang update dan informasinya jelas dan bertanggung jawab. Kalau untuk old school, insya Allah saya bisa backup, selalu update di website iosbmx.com dan di sosmednya iosbmx. Cuman jujur kalau misalnya kemarin saya juga diminta untuk mengupdate informasi untuk BMX yang baru dengan 5 kategori. Saya belum sanggup, jadi saya agak keteteran. Jadi saya bilang saya fokusnya di old school BMX dulu. Itu sih. Tapi saya yakin BMX Indonesia Raya ini jadi warna baru dan semangat baru buat BMX. Oke, terima kasih. Silakan Juan. Big statementnya. Mungkin sama sih Om. Apa yang sama? Sama. Yang ya mungkin dengan adanya buku ini ya sama gitu. Apa yang dibilang dari Om siapa tadi? Om Daru sama Teja. Dan capaiannya semoga adanya BMX Indonesia Raya ini ya sama kayak Mas itu tadi bilang kapan ada eventnya, dan di eventnya itu berharap ada flatland, park, old school semua dijadiin satu di situ. Itu sih harapan. Oke, Komando silakan. Iya, dengan adanya buku BMX Indonesia Raya yearbook ini, semoga semua kalangan dapat pencerahan dan juga informasi yang yang benar gitu, dan mereka juga dapat belajar bahwa dengan usaha mimpi itu pasti dapat tercapai. Jadi semoga buku ini dapat menjangkau sampai seluruh Indonesia. Walaupun sampai saat ini kita baru edisi pertama ini kita cetak terbatas, dan mudah-mudahan bila nanti kita bisa mencetak lebih banyak lagi, kita bisa distribusikan lebih banyak lagi gitu. Tapi untuk sementara sih buku ini akan kita berikan kepada para narasumber yang terhormat secara free, dan juga nanti untuk kedepannya kita akan infokan lagi di medsos bagaimana cara mendapatkan buku ini. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk narasumber yang keren-keren ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua bagaimana perkembangan BMX hari ini harus lebih maju dari sekarang dan lagi sehingga prestasi lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan ke MC. Baik, tepuk tangan semua untuk
Alhamdulillah acara launching buku sudah selesai. Mudah-mudahan diskusi asik ini menambah wawasan kita semua, dan pastinya teman-teman akan stay tune di BMX Indonesia Raya, dan untuk old schoolnya stay tune di www.iosbmx.com. Thank you, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ikuti terus perjalanan Taraka Garage dan IOS BMX selanjutnya. Thank you.